Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Serius Jebadang SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan memaparkan hasil refleksi saya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara telah menggambarkan secara detail dan utuh tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, bagaimana dia mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Hal ini mengumpamakan pendidikan seperti energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi hanya dapat diubah bentuk ke bentuk energi lainnya. Untuk itulah pendidik harus menjadi sumber energi positif bagi anak didiknya agar dapat menyalurkan energi tersebut hingga akhirnya mereka mampu mentransformasikan ke bentuk energi yang luar biasa. Filosofi KHD yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hingga dan tumbuh kekuatan kodrat anak, disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi yang lain yang lebih baik dan bermanfaat. Murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru hadir, bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya, setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan hingga menguatkan kodratnya dengan baik. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat untuk belajar. Disinilah saya mulai mencoba untuk dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Olehnya itu, ada beberapa hal atau langkah yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Langkah-langkah yang dimaksud diantaranya adalah: yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. 2. Menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. 3. Mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting saya lakukan untuk menggali atau mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Selain poin-poin yang telah disebutkan di atas, saya juga akan menjalankan pembiasan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasan yang saya akan lakukan antara lain mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, menyapa kabar dan mendoakan hal yang baik untuk murid, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberi kata-kata positif satu sama lain, memberikan teladan sikap berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih untuk bantuan atau pujian. Refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara diharapkan dapat terwujudnya visi SMP Satap Pemele yang terus ceria dan memiliki arti, yaitu yang pertama, C atau cerdas, budaya bekerja yang menekan pada pentingnya belajar sepanjang hayat, berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi permasalahan atau tantangan. Yang kedua, E atau elaboratif, budaya kerja yang menunjukkan kemampuan untuk menghubungkan informasi yang sudah diketahui dengan pengetahuan baru yang diperoleh, sehingga dapat memperdalam pemahaman dan meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, R,
reflektif. Budaya kerja yang menekan pentingnya introspeksi dan evaluasi diri, serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan yang pernah dilakukan. 4I atau inovatif. Budaya kerja yang menunjukkan kemampuan untuk berpikir kreatif, menciptakan hal baru, dan menemukan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, A atau aktif. Budaya kerja yang menunjukkan pentingnya keaktifan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta kemampuan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Demikian refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.